Nah, karena Wahabi ini merasa malu dengan nama Wahabi, mereka mencari nama lain untuk pencitraan. Namanya pakai apa? Akhirnya diambil yang namanya Salafi. Nah, Salafi ini yang pertama kali membawa-bawa ini orang Mesir, tokoh modernis, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha. Dan ini memang cikal bakal kelompok liberal di dalam Islam. Pakai nama Salafi karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas dugaan penghinaan terhadap baginda Nabi, yang semakin berani dilontarkan oleh para YouTuber kafir. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas jawaban dari Ustadz Idrus Ramli, tentang sikap baik Salafi dan Wahabi yang dituduh hanya sebuah pencitraan. Dalam sebuah kegiatan tablik akbar, Ustadz Idrus Ramli mendapat pertanyaan dari salah satu jamaahnya. Pertanyaan tersebut mengenai perbedaan antara paham Wahabi dan Salafi. Mendapat pertanyaan tersebut, Ustadz Idrus Ramli lantas menjawab, bahwa Salafi awalnya adalah kelompok Wahabi yang berubah nama. Nama Wahabi merujuk pada tokoh pendiri paham tersebut, yaitu Abdul Wahab. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli menceritakan, awalnya kelompok tersebut bangga dengan nama Wahabi, namun kemudian Wahabi pecah menjadi dua kelompok dan saling bermusuhan. Semenjak itulah nama Wahabi jadi jelek, dan kemudian mereka menjadi malu, sehingga mengganti nama menjadi Salafi sebagai pencitraan. Berikut kita simak video dari Idrus Ramli tersebut. Dulu, Wahabi ini pada awalnya memang senang dengan nama Wahabi dan bangga. Dari bangganya, Mufti Wahabi pada periode awal pemerintahan Raja Abdul Aziz, namanya Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi, menulis kitab berjudul At-Tuhfatus Saniyah wal Hadiyatul Wahabiyah An-Najdiyah, anugerah yang luhur dan hadiah golongan Wahabi dari Najd. Artinya apa? Mereka memang bangga dengan nama Wahabi. Kemudian pada tahun 1343, 100 tahun yang lalu, Wahabi ini pecah. Sesama Wahabi saling bunuh-membunuh, ribuan yang mati. Setelah itu nama Wahabi citranya menjadi buruk, jelek sekali. Karena kalau ada kegaduhan, ada apa-apa, orang bilang Wahabi itu. Nah, karena Wahabi ini merasa malu dengan nama Wahabi, mereka mencari nama lain untuk pencitraan. Namanya pakai apa? Akhirnya diambil yang namanya Salafi. Nah, Salafi ini yang pertama kali membawa-bawa ini orang Mesir, tokoh modernis, Syekh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha. Dan ini memang cikal bakal kelompok liberal di dalam Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Mujiman pernah mengatakan, jika Wahabi dan Salafi dianggap sesat dan menyesatkan, lihatlah bagaimana di Arab Saudi, negara yang dianggap sebagai sumber Wahabi dan Salafi, sampai saat ini negara tersebut masih menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia, untuk menuntut ilmu agama. Ustadz Mujiman juga menjelaskan, persamaan antara Salafi dan Muhammadiyah sama-sama memerangi kesyirikan dan bid'ah, hanya saja caranya yang berbeda. Jika Salafi memerangi dengan keras dan tegas, namun Muhammadiyah memerangi dengan cara yang lembut. Berikut penjelasan dari Ustadz Mujiman, diambil dari channel YouTube Jaga Tauhid. Sama-sama memerangi kesyirikan, sama-sama memerangi takhoyul, sama-sama memerangi bid'ah, hanya caranya yang sedikit berbeda. Kalau di Salafi itu agak tegas, kalau di Muhammadiyah cenderung soft, lembut. Tapi pada prinsipnya sama-sama memerangi itu. Bahkan saya boleh menyampaikan bahwa Muhammadiyah termasuk yang mempelopori untuk memberantas TBC. Bahkan istilah TBC itu keluar dari warga Muhammadiyah. Jadi istilah TBC itu bukan dari saudara-saudari kita dari Salafi, bukan, tapi istilah TBC itu justru dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah,
Jadi sudah lebih dulu untuk, dan yang dicap Wahabi sama-sama dicap Wahabi. Jadi Muhammadiyah sudah lebih dulu dicap Wahabi. Nah, kemudian ada yang lebih tegas, maka cap Wahabinya pindah ke Salaf. Muhammadiyah sudah sedikit berkurang karena Muhammadiyah agak lembut, jadi cap Wahabinya sudah berkurang. Tapi cap Wahabinya pindah ke Salaf. Jadi sama-sama pernah dicap Wahabi. Muhammadiyah lebih dulu dicap Wahabi dibandingkan Salaf. Benarkah Salafi Wahabi itu membohongi dan menyesatkan umat? Ini ada pertanyaan seperti itu. Baik, pertanyaan ini harus ditanya balik, siapakah yang dimaksud dengan Salafi atau Wahabi itu? Jika yang dimaksud adalah negara Timur Tengah, jika yang dimaksud adalah Saudi Arabia, maka lihatlah bagaimana di Saudi Arabia yang sangat baik dalam melayani jamaah haji dan umroh. Seluruh umat Islam di dunia datang berbondong-bondong ke sana, dilayani dengan baik, tidak ada yang disesatkan, tidak ada yang dibohongi. Bahkan di seluruh dunia itu berbondong-bondong di sana, bermakmum sholat di sana. Pada saat bulan Ramadan bahkan jamaahnya sampai membludak. Jika mereka sesat, tentu kita tidak boleh bermakmum dengan orang-orang yang ada di sana. Bahkan murotalnya para syekh yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tersebar di seluruh dunia. Andaikan sesat, andaikan membohongi umat, maka juga akan kita temukan bacaan yang berbeda dari lazimnya yang lainnya. Ternyata bacaannya menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Jadi bacaannya menjadi rujukan umat di seluruh dunia. Demikian pula dari seluruh dunia itu banyak para thalibul ilmi yang dikirimkan di Timur Tengah, seperti di Universitas Islam Madinah, seperti di Qasim, di Abha. Itu ada banyak sekali mahasiswa dari seluruh dunia. Andaikan itu sesat, pasti para mahasiswa itu tidak mau datang ke sana. Di negeri kita bahkan juga termasuk yang tercatat banyak mengirimkan mahasiswa ke sana, dan Departemen Agama, Kementerian Agama tidak melarang. Demikian pula Majelis Ulama Indonesia tidak melarang, dan tidak sedikit dari Majelis Ulama Indonesia yang merupakan tokohnya adalah lulusan dari Timur Tengah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.